Seorang perempuan bernama Indriana Dewi Eka Saputri tewas dibunuh sejoli gara-gara cinta segitiga maut. Sejoli Devara Putri dan Didot menyewa pembunuh bayaran. Korban dihabisi nyawanya di Kabupaten Bogor, kemudian jasadnya dibuang di Kota Banjar, Jawa Barat. Sejoli Devara Putri dan Didot Alfiansah yang menyewa pembunuh bayaran Muhammad Reza menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri 24 tahun di Banjar, Jawa Barat pada Minggu. Korban dibunuh di Jalan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor pada Selasa 20 Februari. Jasad korban kemudian ditemukan terbungkus selimut di pinggir jurang di Desa Neglasari, Kota Banjar pada Minggu 25 Februari 2024. Proses rekonstruksi awalnya berlangsung di tempat dibuangnya jasad korban, namun karena jadi tontonan banyak warga, polisi mengalihkan rekonstruksi ke Mapolsek Banjar. Kapolres Banjar AKBP Dani Yulianto mengatakan dalam rekonstruksi, para pelaku memperagakan 38 adegan dari membunuh hingga membuang jasad korban. Dilakukan rekonstruksi di lokasi atau TKP, jumlah masyarakat sangat banyak, jadi dengan alasan keamanan dan juga agar penyidik yang melakukan rekonstruksi juga lebih fokus, maka untuk kegiatan rekonstruksi dipindah atau dialihkan lokasinya ke Polsek Banjar. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan bermula dari kisah asmara dan terlibat cinta segitiga. Devara yang menjadi otak pembunuhan memerintahkan Reza sebagai eksekutor bayaran untuk membunuh korban. Devara cemburu kekasihnya Didot menjalin hubungan dengan korban. Reza diiming-imingi akan dibayar sebesar 50 juta rupiah. Setelah memastikan korban meninggal dunia, jasad korban rencananya akan dibuang ke wilayah objek wisata Pangandaran. Namun selama perjalanan, mobil yang dikendarai sempat mogok hingga harus diderek ke Kota Banjar. Di Banjar pula, jasad korban akhirnya dibuang. Kasus saat ini ditangani di Treskrimum Polda Jawa Barat lantaran lokasi pembunuhan di luar wilayah hukum Polres Banjar. Muhammad Iqbal, Banjar, Jawa Barat. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Monika, kriminolog dari Universitas Indonesia. Ya, selamat sore Mbak Monika, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Monika, ini ada satu perempuan yang tewas dibunuh akibat kasus cinta segitiga. Bagaimana pandangan Anda dari sisi kriminolog melihat kasus ini? Ya, selamat sore Mbak Puja. Baik, kalau kita lihat realitas kejahatan yang tadi diberitakan gitu ya, bahwa ada cinta segitiga di antara 3 orang ini, sebenarnya ini dalam kriminologi itu kita bisa menganalisa dari fenomena apa sih motivasi akhirnya orang melakukan kejahatan gitu ya. Nah, ketika terjadi pembunuhan itu tadi, ternyata dari sini bisa dilihat bahwa motivasi si pelaku karena ada hubungan cinta segitiga, lantas ada salah satu pihak yang merasa dendam, benci, emosional gitu ya. Nah, sampai akhirnya mengakibatkan rencana pembunuhan. Lantas tidak serta-merta rasa benci, dendam ini kan muncul tiba-tiba gitu ya Mbak ya, biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi penyebab tambahan gitu ya, hingga akhirnya si pelaku merasa korban ini harus dihilangkan nyawanya seperti itu. Mungkin mengancam keberadaan si pelaku, atau mungkin si korbannya mungkin gitu ya sudah ada hamil duluan, atau hal-hal lain yang dianggap akan merugikan pihak si pelaku kalau korban tetap terus hidup gitu. Oke, ini artinya memang perlu didalami ya sebenarnya apa motif pembunuhan. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya, pembunuhan ini dilakukan karena urusan cinta. Dari pandangan kriminologi sendiri, sebenarnya apa yang mendasari seseorang nekat melakukan hal-hal kejam hanya karena persoalan asmara? Padahal kita tahu pelaku ini merupakan seorang caleg, Mbak Monika. Iya, mungkin terlepas dari posisi calegnya gitu ya Mbak ya, tapi dia adalah seorang manusia biasa tetap gitu ya, yang punya rasa emosional, yang punya rasa tidak suka ketika ada misalnya orang yang terlibat gitu ya, kasih sayang dengan pasangannya sendiri gitu ya, sehingga terbagi mungkin rasa kasih sayangnya, perhatiannya dan segala macam, akhirnya cemburu. Dan mungkin juga si pelaku juga sudah punya dasar sifat-sifat kasar atau emosional gitu ya Mbak ya, yang bisa menjadi pemicu untuk mudah saja akhirnya melampiaskan kekesalan, melampiaskan rasa emosinya dengan tingkah laku yang abusive gitu ya, yang kasar, atau bahkan sampai melakukan penganiayaan berat misalnya.
Nah, jadi ketika memang ada konflik gitu ya, konflik asmara di antara orang-orang ini dan mereka tidak ada mau gitu ya, yang misalnya ada pihak perempuan, kan ini 2 orang perempuannya gitu ya, 1 orang laki-laki. Nah, di antara perempuan ini tidak ada yang mau mundur gitu ya untuk menjadi pasangan si laki-laki, maka salah satu si pelaku merasa dia lebih punya power karena dia adalah seorang caleg. Dia merasa lebih punya kemampuan untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban, maka dia akan melakukan itu gitu Mbak. Plus di sini juga kan ternyata didukung gitu ya, tindakan pembunuhan ini didukung oleh pasangan si pelaku gitu, yang mereka sama-sama berpasangan, sama-sama menjadi pelaku kejahatan. Artinya mungkin bisa saja juga pasangan laki-lakinya gitu ya mendapatkan intimidasi gitu dari pasangan perempuannya karena dia seorang caleg, sehingga tidak mau nama baiknya tercoreng atau segala macam. Itu hal-hal yang bisa menjadi pemicu atau motivasinya. Tapi lebih lanjut lagi, pihak kepolisian harus menyelidiki lebih lanjut terkait dengan apa sih sebenarnya motivasi sehingga si pelaku tuh tega gitu ya sampai menghilangkan nyawa korban. Ini artinya dari kasus ini, terlepas dari status sosial si pelaku, ternyata pemicu ini tetap bisa menyebabkan si pelaku menghilangkan nyawanya. Tapi kalau kita lihat Mbak Monica, dari kasus ini jasad korban kan sempat dibawa berkeliling oleh pelaku hingga dibuang di wilayah Banjar. Meskipun saat ini kita masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi, tapi kalau Mbak Monica melihat apakah ini bentuk pelaku yang ingin menghilangkan jejak namun masih ada keraguan begitu? Iya, mungkin ini sifat dari perencanaan yang belum matang gitu ya Mbak ya, terkait dengan bagaimana harus membuang jasad korban atau di mana gitu harus membuangnya. Mereka belum merencanakan dengan baik tempat, lokasi gitu ya, kapannya gitu ya, sehingga mereka masih membawa jasad korban berhari-hari dengan bergonta-ganti kendaraan gitu ya, karena saya sempat baca beberapa kendaraan justru disewa gitu ya untuk mengangkut jasad korban sehingga dibawa berjalan berhari-hari. Dan karena mereka tidak gitu ya, pada dasarnya tidak merencanakan di mana tempat yang paling aman gitu ya untuk membuang jenazah korban atau jasad korban. Akhirnya mereka sambil menunggu waktu gitu ya, sambil menunggu, mungkin juga menunggu berita apakah ada keluarga yang mencari korban gitu ya, atau apakah ada berita tentang pencarian orang hilang gitu ya terkait dengan korban, itu mungkin ditunggu oleh para pelaku gitu. Tapi pada dasarnya dengan mereka membawa jenazah korban di dalam mobil, bergonta-gonta mobil berhari-hari, itu mereka belum menemukan gitu ya tempat yang pas, karena mereka belum merencanakan atau tahu harus buang jasad korban kemana, dan mereka berharap masih memonitor situasi gitu ya, apakah polisi ada yang mencari atau ada kecurigaan dari anggota keluarga yang mencari si korban, seperti itu. Ini artinya kalau dari hal-hal yang kita ketahui sekarang, apakah Mbak Monica bisa mengasumsikan kalau ini pembunuhan berencana, dan jika iya, kira-kira hukuman yang berat ini akan diberikan hukuman seperti apa kepada pelaku? Iya, pada dasarnya Mbak Puja, kalau kita lihat konteks kejahatan yang dilakukan saat ini adalah bentuk pembunuhan berencana gitu ya. Karena jelas si pelaku perempuan dan pelaku laki-laki yang merupakan pasangan terhadap si korban juga yang perempuan gitu sebagai pihak ketiganya gitu ya, itu tentunya sudah merencanakan perencanaan pembunuhan kapan gitu ya, di mana dan seperti apa gitu ya melakukannya, karena mereka juga melakukannya kan, mengeksekusinya di dalam mobil gitu ya, di dalam kendaraan dengan menjerat leher korban dengan tali sabuk pengaman gitu ya. Nah, itu sudah direncanakan tentunya waktunya juga. Nah, kemudian pembunuhan ini dikategorikan sebagai berencana juga tentunya karena pastinya ada komunikasi yang sudah dilakukan oleh para pelaku, plus kan ada istilah ada orang eksekutornya gitu ya Mbak ya, selain aktor intelektualnya, itu juga pasti mereka sudah melakukan komunikasi terkait perencanaan ini. Jadi sehingga mereka pasti sudah mempersiapkan segala bentuk sarananya, prasarananya untuk mengeksekusi nyawa korban pada saat itu gitu. Kemudian terkait dengan hukuman gitu ya, saya rasa nanti mungkin saja gitu ya kepolisian akan bisa menetapkan terkait dengan hukuman yang maksimal terkait dengan pembunuhan berencana adalah hukuman mati atau ya Mbak ya, yang maksimal gitu, atau mungkin yang agak lebih
atau yang lainnya selain hukuman mati adalah hukuman penjara seumur hidup gitu. Tapi saya harapkan apapun itu nanti keputusan dari pengadilan yang menetapkan proses peradilan pidananya seperti apa, itu bisa memberikan hukuman yang setimpal, yang maksimal kepada para pelaku kejahatan sih Mbak. Baik, kita tunggu bagaimana nanti hasil dari penyelidikan kepolisian. Terima kasih Mbak Monika, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih untuk waktunya dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Indriana Dewi Eka Saputri dihabisi nyawanya di Bogor dan dibuang di Banjar, Jawa Barat. Para pelaku sempat membawa jasad korban selama 4 hari di dalam mobil. Mereka berkeliling untuk mencari tempat membuang jasad Indriana. Sejoli Devara Putri dan Didot Alfiansyah serta eksekutor Reza menjadi tersangka kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Devara bahkan diketahui terdaftar sebagai caleg DPR dari Partai Garuda di Dapil Jawa Barat 9. Pembunuhan dilakukan karena Devara mengetahui Didot yang merupakan kasihnya juga menjalin hubungan dengan Indriana. Dalam melancarkan aksinya, Didot dan Reza pura-pura mengajak Indriana pergi jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor pada Selasa 20 Februari. Ketika tiba di kawasan Bukit Pelangi, Reza menjerat leher Indriana dengan ikat pinggang selama 15 menit hingga korban tewas. Setelahnya Didot dan Reza ke Jakarta menjemput Devara sambil membawa jasad korban. Pada Rabu 21 Februari, ketiga pelaku membawa jasad korban menuju Pangandaran melalui tol Cipali. Sesampainya di Kuningan, mobil yang dikendarai rusak dan akhirnya diangkut ke bengkel. Selama di dalam mobil, mulut korban ditutup masker seolah-olah terlihat tidur. Mereka ingin membuang jenazah ke tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon, kemudian ke Kuningan. Di Kuningan sempat mobilnya mogok, sehingga di towing, kemudian sampai dengan Banjar, mereka taruh mobil di sana di bengkel. Pada Jumat 23 Februari, pelaku mengeluarkan jasad korban dari mobil dan membuangnya ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Jasad korban berada di dalam mobil selama 4 hari dan baru ditemukan pada Minggu 25 Februari. Tim Liputan, BTV.